Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ramzi Maulana dari kelompok 4 dengan NIM 4161904. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Muhammad Ramzi Maulana dengan NIM 41619010046 dengan nomor ID B07 atas nama Muhammad Ramzi. Dan saya ditemani oleh Alvaro Brilian Cahya dengan NIM 4161901 O0009 dengan nomor ID B06 Alvarlo. Baik, dapat dilanjuti ke slide berikutnya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen organisasi. Namun sebelum kita mendalami apa itu manajemen organisasi, terlebih dahulu kita harus mengerti dasar daripada manajemen itu sendiri. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen dalam bahasa Inggris yang berarti to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Atau manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang menjadi bawahan agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, karena manajemen diartikan sebagai mengatur, maka timbul pertanyaan 5W1H, yaitu what, why, who, where, and how. Nah, di antara pertanyaan tersebut diselipkan apa yang harus diatur, kenapa harus diatur, siapa yang harus mengatur, dan bagaimana harus mengaturnya, dan di mana kita harus diatur. Baik, lanjut. Baik, definisi. Nah, di PowerPoint di sini sudah dijelaskan 3 definisi menurut pakar-pakar ahli. Mungkin dapat dibaca selagi saya menjelaskan arti daripada manajemen tersebut ya. Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan dan menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, atau kepegawaian, pengarahan, dan kepemimpinan dan pengawasan. Manajemen adalah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang-orang lain. Baik, sebelum saya melanjutkan, apa ada pertanyaan dari saudara Alvaro? Ya, di sini ada beberapa definisi dari dari para ahli. Kalau untuk definisi manajemen dari saudara Muhammad Ramzi sendiri ini seperti apa ya? Baik, definisi menurut saya itu dapat disimpulkan daripada pandangan Dr. Andes Haji Bayu SPH Sibuan, yang mana manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yang mana maksudnya ini adalah organisasi manajemen adalah proses yang mengatur segala hal, mulai dari sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efisien, agar kita dapat mencapai suatu tujuan besar yang dapat menimbulkan dampak positif terhadap organisasi itu tersendiri. Ada yang perlu ditambahkan, Saudara Alvaro? Terima kasih atas jawabannya, Saudara Muhammad Ramzi. Baik. Maka silakan saya untuk melanjutkan. Nah, kenapa manajemen itu penting? Nah, pada dasarnya manusia mempunyai keterbatasan fisik, pengetahuan, waktu, perhatian, dan lain sebagainya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan pembagian pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi, supaya pekerjaan sulit itu dapat terselesaikan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, manajemen penting karena dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada. Nah, di sini itu ada beberapa poin plus yang kita dapat kalau ceritanya manajemen organisasi itu dijalankan dengan baik.
Salah satunya pekerjaan berat akan menjadi lebih ringan. Jika manajemen organisasi diterapkan dengan baik, maka perusahaan akan berhasil dan dapat mengurangi pemborosan-pemborosan yang tidak penting. Apa di sini ada pertanyaan dari saudara Alvaro? Saya ingin menanyakan uh, satu hal sih untuk saudara Muhammad Ramzi ini. Jadi Ya, apa pentingnya manajemen untuk kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa ya, saudara Muhammad Ramzi? baik. Dapat dilihat mungkin dalam pekerjaan buruh ya. Pekerjaan buruh itu dapat dikategorikan menjadi dua. Satu itu buruh harian dan satu itu buruh kontrak. Buruh harian itu yang biasa kita lihat di tetangga-tetangga kita ketika kita sedang membangun rumah, dan buruh kontrak itu yang sering kita lihat di konstruksi-konstruksi bangunan besar yang ada di perkotaan. Nah, kenapa sih yang di perkotaan itu kalau ceritanya membangun sesuatu dengan besar itu bisa terselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan tetangga-tetangga kita nih? Karena mereka itu tugasnya terbagi-bagi dan terstruktur, sedangkan uh, buruh tetangga kita itu tugasnya uh, dapat dirangkap oleh satu orang dengan banyak. Contoh, misalkan hari ini si A sedang melakukan proses plaster, maka besok mungkin dia akan tetap melakukan proses plaster dan menata menata keramik dan lain sebagainya gitu. Apa masih ada sanggahan Bapak Saudara Alvaro? Hmm, saya rasa cukup sih untuk penjelasannya. Terima kasih, saudara Baik, Muhammad izinkan Ramzi. saya melanjutkan. Ya, Baik, filsafat manajemen. Filsafat manajemen adalah kerjasama yang membutuhkan bekerja efektif dan metode kerja yang terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Tapi secara umum, filsafat merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan oleh konsep mendasar. Mukjizat mengemukakan bahwa filsafat adalah suatu sistem pemikiran yang menjelaskan gejala tertentu dan memberikan serangkai prinsip untuk memecahkan permasalahan dan berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, di sini itu ada beberapa manfaat manajemen, yaitu salah satunya memberikan suatu dasar dan pedoman bagi pekerjaan manajer, memberikan dasar dan pedoman berpikir efektif pada manajer, memberikan pedoman arah dan pemecahan yang baik terhadap masalah-masalah yang dihadapi manajer dan lain sebagainya. Apa di sini ada pertanyaan, Bapak Alvaro? uh, tidak ada, saudara Muhammad Ramzi. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan ke asas-asas manajemen. Baik, sebelum kita membahas tentang isi asas manajemen, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu asas. Asas merupakan pertanyaan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman-pedoman pemikiran dan tindakan. Nah, asas-asas manajemen menurut Henry Fayol adalah division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of discretion, subordination of individual interests into general interests, and so on and so on. Nah, apa di sini ada pertanyaan, Bapak Alvaro, setelah membaca asas-asas manajemen menurut Henry Fayol? Uh, ada. Jadi untuk Baik, tujuan dari asas manajemen ini seperti apa ya, saudara Muhammad Ramzi? baik, tujuan diadakannya asas manajemen adalah agar seorang manajer dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan dasar dalam menjalankan pekerjaan. Dapat dikatakan ini sebagai hukum dasar agar pemikiran-pemikiran atau decision making tidak rancu dari goals utama perusahaan tersebut. Gitu. Baik. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, ilmu dan seni manajemen adalah dua hal yang kontra, yang bertabrakan, namun saling mengisi satu sama lain. Nah, manajemen sebagai ilmu harus memiliki langkah dasar dan keilmuan yang kuat, karena di dalamnya dijelaskan gejala-gejala manajemen. Gejala-gejala ini lalu diteliti menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip yang diwujudkan dalam suatu bentuk teori. Menurut Luther, manajemen telah memenuhi persyaratan untuk
disebut bidang ilmu pengetahuan karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. Teori-teori ini masih terlalu umum dan subjektif, tetapi teori manajemen selalu diuji dalam praktek, sehingga manajemen sebagai ilmu dapat terus berkembang. Nah, manajemen dapat dikatakan ilmu dikarenakan dapat mengerti tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam manajemen, dapat menjelaskannya, dapat meramalkan, dapat melakukan pengendalian apabila terjadi suatu masalah, dan dapat meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Namun, manajemen sebagai seni memiliki artis sebagai suatu siasat dan usaha, serta kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada hakikatnya, kegiatan manusia pada umumnya adalah managing atau mengatur. Untuk mengatur diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen sebagai seni mempertimbangkan aspek kontekstual dalam pengaplikasian kaidah-kaidah ilmiah dalam ilmu manajemen. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa prinsip manajemen yang sama bisa menghasilkan output yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda, karena diperlukan suatu seni untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Ada pertanyaan, Saudara Alvaro? Saya ingin nanya untuk di seni manajemen, Saudara Muhammad Ramzi. Baik. Coba Saudara Muhammad Ramzi ini beri contoh tentang seni manajemen. Soalnya saya agak baru dengar juga ini ada seni manajemen. Seni manajemen itu dapat dicontoh kayak kita itu mempunyai ilmu teori dan mempunyai ilmu yang biasanya. Nah, ilmu yang teoritis itu dapat dikatakan sebagai ilmu, tapi dengan ilmu yang biasanya seperti yang biasanya saya lakukan ini nggak ada masalah kok. Nah, itu dapat dikatakan sebagai seni, karena itu tidak memiliki pedoman secara teoritis, namun sangat praktikal untuk dilakukan pada day-to-day basis. Gitu, Bapak. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Muhammad Baik, Ramzi. terima kasih kembali, Saudara Alvaro. Izin melanjutkan ini. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.